Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Tapi jangan sedih, kita masih tetap ibadah walau di rumah aja. Semuanya siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya, Alkitab dan kidung jemaatnya. Tapi sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Kita bernyanyi, tanganku ada dua. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah sekolah minggu ini Tuhan, biar Engkau menyertai kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami merasakan lawatan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita angkat lagu kidung pujian, Yesus Jalan Kebenaran.
Baik, adik-adik, mari kita buka kiring jemaat kita dari nomor 376. Ikuti kau saja Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Kita bersama-sama ikuti amang. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan titah Tuhan, titah ke-9. Jangan engkau berdusta, yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melaksanakan semua titahnya. Kita bersama-sama ikuti amang. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk kusanakan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 7,
hati-hati gunakan tanganmu. Marilah kita meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita bersama-sama ikuti Amang. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita dimulai ini, ayat hafalan di bulan November, diambil dari Amos 5 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kembali kita buka buku Injil Sekolah Minggu dari nomor 129 yang judulnya Dua Jalan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kita mau persembahan, siapkan persembahannya. Pegang persembahannya, angkat persembahannya di tangan kanan. Semua mengucapkan janji persembahan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Dalam bahasa Bataknya, nama kamu au
Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128, Baca Kitab Suci. Adik-adik yang manis semua, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami semua, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, di mana Engkau selalu mengizinkan kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga kami dapat menghirup udara yang segar dan melihat semua ciptaan-Mu yang ada di bumi ini. Sebentar Tuhan, kami mau membaca sebagian isi firman Tuhan. Biarpun kami Tuhan lewat online untuk melaksanakan ibadah kami saat ini, tidak mengurangi sukacita adik-adik sekolah minggu semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua adik-adik kami yang di rumah dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Engkau memberkati, berikan hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inang sapa dulu adik-adik semua, anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya. Halo adik-adik semua. Oh, kurang semangat adik-adik. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Ikuti Inang dulu, kurang semangat Inang lihat. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Biarpun saat ini kita tidak tatap muka untuk melaksanakan ibadah hari ini, tidak mengurangi sukacita kita. Dan Tuhan selalu memberkati kita, memberikan napas kehidupan. Biarpun kita melaksanakan ibadah secara online, secara daring, tetap kita semangat. Tetap bagaimana adik-adik? Semangat. Oke. Kita sama-sama membuka Alkitab kita adik-adik. Ya. Semua membuka Alkitabnya. Ya. Ayo, adik-adik semua buka Alkitabnya yang tertulis dalam Amsal 4. Ayo adik-adik, Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Inang ulangin, Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Ayo ikuti Inang membaca adik-adik ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya.
peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Ngantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Iya. Adik-adik semua, mungkin ya, adik-adik sering mendengarkan nasihat umpama ya. Inang tanya dulu adik-adik semua, apa arti Amsal? Ayo, adik-adik semua, apa arti Amsal? Arti Amsal dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah umpama atau perumpamaan. Ya adik-adik ya, arti Amsal dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah umpama atau perumpamaan. Iya. Inang tanya lagi adik-adik, siapa yang tahu ada berapa kitab Amsal? Ayo, ada berapa kitab adik-adik? Iya. Kitab Amsal berjumlah 42 kitab. Ya. Kitab Amsal ini adalah salah satu puisi, ya. Kitab Amsal ini adalah salah satu puisi yang termasuk ke dalam puisi ada 3, yaitu 1 Amsal, yang kedua Pengkhotbah, yang ketiga Ayub. Siapa yang tahu adik-adik berapa jumlah kitab Pengkhotbah yang termasuk tadi puisi ya? Tadi Amsal. Amsal itu tadi ada 42 kitab ya. Pengkhotbah ada 13 pasal ya. Baru Amsal itu tadi 31 pasal. Baru masuklah kitab Ayub. Kitab Ayub itu termasuk jenis puisi. Itulah yang terdiri dari 42 pasal. Iya, adik-adik semua, tadi kita sudah membaca, yaitu Amsal 4. Nah, dari Amsal 10, ya, dari Amsal 10 sampai 13. Di situ kita dihimbau, di situ kita diarahkan supaya kita tetap berjalan menurut kehendak Tuhan ya. Dari ayat 11 sampai ayat 13, di situ kita dihimbau, di situ kita diajak supaya kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Inang tanya dulu, siapa yang melahirkan adik-adik semua? Tentu orang tua. Orang tua itu siapa yang melahirkan? Apakah ayah atau ibu? Ayo, yaitu ibu. Ibulah yang mengandung kita selama berapa bulan adik-adik? Ayo, 9 bulan. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, kalian sudah dikandung dalam perut. Nah, Inang tanya dulu adik-adik semua. Ayo, siapa yang melahirkan adik-adik semua? Orang tua. Orang tua itu apakah ayah atau ibu? Tentu ibu. Ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan.
Nah, yang kita dengarkan, yang kita turuti di dalam rumah tangga adalah orang tua. Karena orang tua itu pilihan Allah sebagai wakil Allah di dalam rumah tangga. Jadi, nasihat, arahan orang tua itu harus kita laksanakan. Kenapa tadi dikatakan di ayat 11 sampai ayat 13, kamu harus berjalan sesuai dengan perintah orang tua. Nah, di saat kamu berjalan sesuai dengan perintah orang tua, disitulah kamu mendapat berkat, cahaya, kemuliaan Tuhan. Nah, Inang tanya dulu, sumber energi terbesar di dunia adalah matahari. Ya, matahari ini memancarkan sinar. Nah, seperti itulah adik-adik sekolah minggu semua, kalian harus dapat mendapatkan berkat kemuliaan Tuhan. Bersinarlah berkat Tuhan itu di dalam hidup adik-adik kami semua. Oleh karena itu, adik-adik kami tetap berjalan mengikuti aturan dan perintah dan nasihat orang tua. Di dalam Injil Matius juga dikatakan, di situ sama pengertiannya, turutilah nasihat orang tuamu. Masih ingatkah adik-adik kami? Efesus 6 ayat 1. Ayo, apa bunyinya itu adik-adik? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ya, adik-adik semua, di dalam kitab Efesus kamu harus menghormati nasihat orang tua. Iya, adik-adik semua, masuklah kita ke ayat 14 dan 17. Ayo, siapa tadi sudah membaca? Di situ kita mendapat larangan. Artinya, adik-adik kami semua, supaya kakimu jangan tersandung. Iya, kamu dilarang di sana, jangan berjalan di tempat yang gelap. Artinya, tempat yang gelap itu adalah iblislah yang berkuasa. Apa nak? Iblislah yang berkuasa. Jadi kakimu, kemana kakimu melangkah, karena di situ sudah ada iblis berkuasa, kakimu akan tersanjung. Nah, oleh karena itu, anak-anak kami semua, mari dengarkan nasihat-nasihat atau perumpamaan yang sudah kita baca saat ini. Nah, coba adik-adik semua di ayat 20. Di ayat 20. Sama-sama kita membaca. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Setiap perkataan orang tua ya harus didengarkan. Tapi zaman sekarang ini mendengarkan gampang, tapi melakukannya susah. Ya, lewat renungan kita di pagi hari ini, jangan hanya mendengarkan, harus dapat dilaksanakan. Contohnya nih, adik-adik disuruh kakaknya di rumah, Dek, sini dulu. Iya kak. Dek sinilah. Iya kak. 3 kali dipanggil, tak datang-datang. Menjawab cepat, tapi apa tadi Nang bilang adik-adik? Melaksanakannya susah. Iya. Jadi setiap perkataan atau nasihat itu adik-adik semua harus diterima dengan baik. Dengarkan nasihat itu, gunakan telingamu, gunakan akal budimu. Nah, Inang tanya dulu, apa perbedaan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian? Itu ada 3.
Pertama, hikmat. Kedua, pengetahuan. Ketiga, kepandaian. Yang tiga-tiga ini semua berasal dari Tuhan. Ya. Nah, semua orang melaksanakan kepandaiannya hanya mengandalkan akal budinya, pikirannya, pengetahuan juga, kekuatannya sendiri. Tetapi kalau hikmat itu berasal dari Tuhan dan kita juga menyampaikan ucapan kita sudah memakai perasaan atau hati kecil. Hati kecil itulah suara Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu tadi ya, hikmat itu berbeda. Ada perbedaannya adik-adik ya. Hikmat, pengetahuan, kepandaian. Semuanya yang tiga-tiga ini bersumber dari Allah. Tapi setiap manusia melakukan kepandaiannya hanya berdasarkan kemampuannya sendiri. Hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Kalau seseorang itu memiliki hikmat, dia sudah memiliki perasaan atau hati kecil. Berbicara sama siapapun dia sudah memiliki hati perasaan atau hati kecilnya. Oke adik-adik. Yang terakhir, kita buka dulu Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Udah dek? Buka dulu dek semua ya. Amsal 4 ayat 7. Nah, kita baca semua. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala sesuatu kau perolehlah pengertian. Itulah tadi dia pengertian. Pengertian yang mana kamu ambil? Apakah kamu memiliki pengertian, kepandaian, hikmat? Iya, Inang harapkan semua adik-adik kami lewat renungan kita di pagi hari ini, biarpun kita di masa-masa sulit atau masih ada COVID-19 saat ini belum berakhir, adik-adik semua tetap percaya kepada Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, dan jaga kesehatanmu. Tetap semangat. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang baik, luar biasa dalam hidup kami. Biarpun kami Tuhan tidak tatap muka di dalam melaksanakan ibadah beserta adik-adik sekolah minggu saat ini, kami percaya campur tangan Tuhan selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Apabila Tuhan ada di antara adik-adik sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami serahkan hidup seluruhnya adik-adik kami, anak sekolah minggu, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan waktu mereka bermain, di masa tumbuh kembang mereka, Engkau selalu memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu selalu mengajarkan kami. Setiap nasihat, setiap arahan dari orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di dalam rumah tangga, dapat kami laksanakan di dalam hidup kami masing-masing, terkhusus Tuhan adik-adik sekolah minggu. Ampuni Bapa segala dosa dan salah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum itu, mari kita angkat pujian dari Ibu Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita.
Marilah kita memberikan persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dengan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.